warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat guru dimanapun berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini saya Haji Aldet, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Prabu Muli. Dan pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan tugas saya dalam LMS, yakni tugas di modul 3.1. Salah satunya adalah mewawancarai salah seorang pemimpin pembelajar, diantaranya ya mengenai bagaimana mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya sudah bersama dengan salah seorang kepala sekolah di SD Negeri 48 Kota Prabu Muli, Kecamatan Prabu Muli Timur, dengan yang saya hormati Bapak Aidil Soleh, Sarjana Pendidikan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Jemi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak atas kesediaan dan juga kesempatan Bapak pada hari ini dapat membantu saya. Untuk beberapa waktu ke depan saya akan meminta waktu Bapak sejenak untuk bertanya tentang bagaimana pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan pada saat Bapak menghadapi sebuah masalah atau kasus, ya Pak ya. Mohon izin, mungkin boleh Pak saya langsung ke pertanyaan yang pertama? Silakan Pak Jemi. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ini adalah sebuah pujukan moral, Pak? Pak Jemi, kalau berbicara tentang etika itu termasuk perilaku, apalagi kita sebagai pegawai ini kita pegawai negeri PNS dan selaku atau P3K ASN, apalagi kita selama ini dalam mengambil keputusan seperti itu tidak serta-merta kita langsung mengambil keputusan. Seperti contohnya, misalnya di sekolah ada guru yang mengalami sakitnya itu bukan sakit biasa. Kalau sakit biasa enak, mereka cuma izin sebentar dan dapat melaksanakan juga. Misalnya sakitnya itu penyakit parah, misalnya kanker atau ada kanker payudara. Nah, hal-hal seperti ini pemimpin selaku pemimpin tidak serta-merta mengambil keputusan dengan langsung memutuskan, tetapi melihat dulu keadaan seorang guru tersebut, misalnya melalui teman-teman mereka mengajak ke rumahnya, mengunjungi bagaimana, apakah benar-benar sakitnya itu, bagaimana keadaannya, kemudian surat-suratnya tentang hasil-hasil misalnya ronsen atau dari keluarganya bagaimana. Nah, setelah itu baru kita identifikasi kembali, kita kumpulkan, dan itu juga belum dapat kita putuskan. Itu untuk etika dalam guru melaksanakan tugas. Memang dilema ini. Di salah satu guru harus melaksanakan tugas, tetapi di sekolah kita ada kebijakan. Nah, kebijakan ini apakah melanggar aturan atau tidak? Nah, ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai kami selaku pemimpin mengambil keputusan yang salah. Jadi kita harus berkolaborasi dulu, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Itu kami kira itu Pak Jemi untuk sementara yang tentang dilema etika dan pendidikan. Oke, terima kasih Pak ya. Dan boleh Pak saya lanjut ke pertanyaan berikutnya? Boleh Pak Jemi, ini nak bertanya terus ini nanya. Apa lagi kalau bisa kami jawab Pak Jemi, silakan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dua nilai kebijakan yang saling bertolak belakang? Gimana Bapak mengidentifikasi? Nah, ini tadi Pak, ini ya Pak Jemi ya, yang sama seperti yang Bapak
kasus tadi. Nah, kasus tadi itu Ya, kan kasus ya, setelah kasus yang masalahnya di sekolah atau di keluarga di mana itu pasti ada kasus kita manusia. Nah, ini kasus ini seperti tadi, salah satu guru harus menjalankan tugas dan di sekolah harus ada aturan tertentu. Maka untuk hal-hal seperti ini kita identifikasi pertama kali, yaitu kenapa guru itu tidak masuk, kan? Tidak mengajar. Nah, kemudian di sana kita harus ada tindakan dari sekolah. Sudah berapa hari izin itu, sakit itu misalnya batas 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari ya sudah penyakitnya Pak. Nah, ternyata si guru ini mempunyai penyakit yang sangat parah, misalnya kanker payudara, kan, kanker payudara. Jadi ini tidak bisa melaksanakan tugas. Nah, di sisi lain mereka punya tugas di sekolah. Nah, sedangkan sekolah bagaimana? Jadi salah satu yang pertama selain mengidentitas gurunya, bisa mengidentifikasi gurunya tersebut. Kemudian kami di sekolah bersama guru juga bermusyawarah untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai nanti kami salah mengambil keputusan, kan? Mengambil keputusan ini juga setelah kami sama guru juga tidak cukup juga. Dan juga kita punya ada komite sekolah, kita ajak rembukan dulu, kita panggil, kita ceritakan masalahnya. Kemudian di sana kita rembukan lagi, sudah menghadap ke komite, rembukan lagi sama guru, kepemimpinan komite juga. Nah, di sana juga kita belum juga mengambil keputusan, kita juga memuasarah karena sekolah juga punya induk, yaitu dinas pendidikan. Jadi kita ke dinas pendidikan menemui selaku pengawas binaan sekolah dulu, pengawas binaan. Jadi pengawas binaan, setelah pengawas binaan ada hasil titik temunya, baru kita ngadap lagi ke dinas pendidikan, itu kabit. Ya, itu Pak Jenny, sementara seperti itu. Baik Pak, terima kasih, sudah lengkap sekali rasanya. Ini juga pertanyaan ketiga ini secara tidak langsung juga sudah terjawab apa yang Bapak sampaikan tadi. Tapi namun barangkali perlu saya pertegaskan kembali Pak ya, mungkin boleh singkat langkah-langkah atau prosedur seperti apa sebelum Bapak mengambil keputusan yang dilakukan selama ini. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kalau ada guru yang sakit, kan langkah pertama kita harus meminta surat mereka. Surat itu yang paling pokok, surat dari kesehatan, misalnya dokter yang bersangkutan. Kalau penyakit dalam ya dari penyakit dalam suratnya. Nah, kemudian di surat tersebut pasti ada batas berlakunya untuk istirahat atau bagaimana. Atau ternyata mereka tidak dapat lagi melaksanakan tugas, misalnya. Tidak dapat lagi melaksanakan tugas. Nah, maka di sini langkah kedua, kalau sudah mendapatkan surat tersebut, misalnya tidak dapat lagi melaksanakan tugas karena penyakitnya sudah begitu parah, kan kita musyawarah. Utamanya dengan guru, bagaimana kita ceritakan sama guru, dan guru juga mempunyai usul-usul juga. Nah, kemudian kita panggil komite juga. Jangan sampai itu kita ketahui oleh komite bahwa guru tersebut bahwa tidak melaksanakan tugas, padahal mereka ada tugas di sekolah untuk belajar, misalnya sebagai wali kelas, kan. Kemudian tidak selesai juga, kita masyarakat menemui pengawas dan kita ceritakan pengawas binaan. Kemudian yang terakhir baru kita ke dinas pendidikan, itu menemui kabit pendidikan sekolah dasar, bagaimana menurut keterangan daripada kabit pendidikan sekolah dasar, dan di sana ada keputusan. Dan ternyata karena yang namanya guru di sekolah pasti ada siswanya yang nama guru. Jadi untuk mereka yang tidak bisa melaksanakan tugas itu karena mereka mempunyai hak dan kewajibannya itu untuk mengajar, dan haknya itu mereka mendapatkan imbalan. Bagaimana untuk langkah-langkah selanjutnya dan terakhirnya, bagaimana mereka apakah
tetap mendapatkan hak, walaupun tidak mendapatkan menjalankan kewajiban, atau bagaimana, atau posisi dari guru ini hasil musyawarah secara kekeluargaan dapat digantikan oleh guru yang berada di sekolah dan mereka tetap mendapatkan imbalan sesuai hak mereka, tetapi kita sudah bermusyawarah mendapatkan surat secara tertulis baik dari musyawarah sama komite, sama guru, sama pengawas, sama dinas pendidikan, maka kami selaku pemimpin tidak keliru untuk mengambil keputusan tersebut apabila kita sudah berkolaborasi untuk menyelesaikan hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang menyangkut dilema. Yang menyangkut dilema. Ini semuanya benar, sekolah juga mau benar, dan yang bersangkutan juga mau benar. Jadi kita mendapatkan suatu keputusan. Jadi enak yang gurunya, enak juga sekolah. Itulah Pak. Di jalan tengah. Kalau saya tarik satu kesimpulan dari apa yang telah Bapak jelaskan tadi, berarti adalah komunikasi. Yang bermuara di dinas pendidikan dan juga komunikasi dua arah antara guru yang bersangkutan, kepala sekolah dan juga dinas pendidikan. Sehingga akhirnya ditariklah sebuah satu keputusan yang memang memihak, berada di jalan tengah, Pak, ya. Jalan tengah. Ya, jadi ada hasil bukti suratnya Pak Jemi. Dan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan pada saat Bapak menghadapi kasus-kasus yang sama-sama benar ini, yang kira-kira ini jalan yang paling tepat efektif yang mungkin. Jadi keputusan yang mengambil keputusan itu Pak Jemi ya, kita harus melalui langkah dan perlu pemikiran yang matang. Jadi langkah yang pertama kita menemui hal yang seperti itu, menemui guru yang bersangkutan, kita temui gurunya, keluarganya, kemudian kita tanya juga sama teman-temannya yang mengajar, apakah benar, mungkin teman-temannya yang mengajar itu informasi yang lebih cepat daripada kita selaku pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri, harus, karena di sekolah itu satuan pendidikan itu ada tim yaitu sekolahan, ada komite, dan ada pengawas, dan ada dinas pendidikan. Itu langkah-langkah yang harus kita jalani, harus kita temui, kemudian kita dapat mengambil keputusan. Jadi suatu saat seandainya ada hal-hal yang dilema seperti ini, mengambil keputusan tidak bisa kita sendiri yang memutuskan, harus melalui kolaborasi secara tim yang khusus, yang solid, sehingga keputusan yang diambil benar-benar bisa tepat. Jadi yang bersangkutan bisa berobat misalnya penyakitnya dengan enak, dengan santai, dengan jadi melalui doa-doa, dan teman-teman yang menggantikan misalnya di sekolah enak juga melalui doa. Jadi tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Itu yang jelas, ada kecemburuan sosial, pasti ada kecemburuan. Dan dengan adanya kolaborasi, bermusyawarah, mengambil keputusan, tidak mungkin kita akan ada kecemburuan sosial. Dan kalau hal-hal seperti ini, makanya kalau kita balik, seandainya guru juga mau seperti itu, yang sakit ya pasti jawabannya tidak. Pasti jawabannya tidak. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah, Pak Jemi ya. Jadi apalagi Pak Jemi masih muda. Baik Pak, untuk yang berikutnya Pak, tentunya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini yang kita anggap anggap pada sebenarnya pada kenyataannya ada dua hal yang sama-sama benar. Nah, dalam hal ini Pak, hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang benar sama benar? Pasti ada tantangannya. Ini tantangannya yang pertama tadi Pak, ini Jemi, cemburu sosial. Kecemburuan sosial. Daripada kecemburuan sosial itu tidak ada lain sebenarnya untuk apalagi kita bekerja. Seandainya yang sakit tadi haknya dapat, tetapi kewajibannya sebagai guru tidak dapat dilaksanakan, kan? Nah, sedangkan yang menggantikan guru tersebut menjalankan tugasnya, tetapi tidak mendapat tambahan hak. Nah, itu yang jelas itu. Dari sekolah kan kita tidak mungkin menambah, karena mereka juga punya haknya mereka, tapi sebatas itu. Paling-paling ucapan memotivasi, semangat Bu, ya seperti itu. Itu dilema. Jadi yang pertama itu kecemburuan sosial Pak, ya pasti terjadi di mana-mana karena
ya alami, natural ya Pak ya. Natural kita kan sebagai manusia. Sebagai manusia. Jadi alami. Itu yang selama ini Bapak hadapi tantangannya iya, ya. tantangannya. Jadi mengenai rasa humanisme, rasa kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Ya. Ya Bapak juga ya apa sebagai pimpinan juga ya bagaimana rasanya ya, rasanya. Baik Pak, terima kasih. Yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu nih dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau Bapak mungkin langsung menyelesaikannya di tempat, kemudian atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya secara bentuk atau prosedur yang bagaimana yang mungkin Bapak lakukan? Ini kan pasti ada jadwal ini kita pertama menjadwalkan itu pasti bagaimana seperti kita mengambil tindakan tadi kita jadwal menemui terus jadwal sama bermusyawarah ada waktu ya sudah semua komponen bermusyawarah baru kita tentukan jadwal untuk mengambil keputusan bahwa memberlakukan yang tersebut. Itu tidak serta-merta kita langsung ada ketemu ini kita langsung ambil keputusan. Kamu tidak seperti itu, tetapi kalau seandainya sakit wajar-wajar baik di sekolah pasti ada guru piket yang gantikan, tapi tidak selamanya harus guru piket karena mereka harus fokus di kelas tertentu, misalnya kelas 4 apa yang terjadi ya fokus di kelas 4, dan mungkin guru piket harus menggantikannya setiap waktu. Ya Pak, kalau saya tarik kesimpulan Pak ya, Bapak melihat kurun waktu dulu waktu, apakah ini akan berdampak untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Seandainya mungkin jangka panjang tadi seperti yang telah Bapak sampaikan tadi Pak tentunya tidak bisa langsung dieksekusi pada saat itu apabila bisa. Bapak menjadwalkan untuk bertemu dengan semua bagian-bagian petugas sekolah seperti komite, guru dan lain-lain. Menuju ke terakhir nih Pak, pertanyaan nomor 7. Apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini dapat mempermudah Bapak, dapat membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang terkait dengan dilema etika ini Pak? Yang dapat membantu Bapak yang jelas itu komponen satuan pendidikan, guru, wakil kepala sekolah, kemudian pendiknya, itu yang pertama-tama yang bisa mengambil keputusan untuk membantu Bapak sebagai menjalankan program sekolah di dalam satuan pendidikan. Selesai dari mereka baru kita kembali ke tim sekolah. Jadi yang pertama-tama adalah teman-teman di sekolah, teman-teman seperjuangan itu ya. Baik Pak, dan selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan terkait dilema etika ini? Ini pengalaman ya tentang yang sakit, dan di sekolah SD 48 juga sudah mengalami hal seperti itu. Jadi dilemanya seperti maka Bapak bisa berbicara seperti itu tentang yang sakit itu. Jadi pengalamannya ini banyak sekali, dan di dalam pengalaman ini setelah Bapak mengambilkan keputusan ini yang bersangkutan ada rasa etikanya berterima kasih terhadap pimpinan, berterima kasih kepada teman-temannya, dan mereka yang di sekolah juga berterima kasih karena yang sakit juga sampai di sekolah ini dengan adanya pertemuan yang sudah kita ambil, mereka juga walaupun sakit ada tanda terima kasihnya sama teman-teman di sekolah, ada tanda terima kasih di sekolah. Jadi itu yang menjadi kebanggaan Bapak. Tapi kalau kita laksanakan secara prosedur dengan komitmen, dengan solid, itu yang menjadi pengalaman Bapak. Jadi sampai yang bersangkutan meninggal. Jadi kenangannya itu berarti ini sama-sama teman bagus, sama sekolah, kami juga sama di balik cerita ini berarti memang ada sebuah kenyataan yang terjadi dan yang pernah dieksekusi. Ya mungkin satu pertanyaan terakhir Pak ya.
pada saat Bapak mengambil sebuah keputusan, pada saat Bapak menghadapi sebuah dilema etika, kemudian Bapak akan mengambil sebuah keputusan. Hal yang Bapak pikirkan adalah biasanya 3. Yang pertama, Bapak akan mengambil keputusan berdasarkan aturan. Iya. Yang kedua, Bapak akan mengambil keputusan berdasarkan hasil akhir dari keputusan ini, atau Bapak akan mengambil keputusan dari panutan. Dalam arti kata, Bapak lebih mementingkan empati kemanusiaan ketika mengambil keputusan. Kira-kira Bapak yang mana, Pak? Kalau disuruh memilih Bapak berdasarkan keputusan itu berdasarkan aturan itu berdasarkan aturan, itu yang pertama, itu fokus. Tetapi sebelum ada aturan, kita ada empati terhadap gurunya sakit, empati terhadap guru yang menggantikan tugasnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak semata-mata kita harus sesuai dengan aturan terlebih dahulu. Aturan itu setelah kita bermusyawarah. Sudah mengambil keputusan akhir, itu yang kita laksanakan aturan. Tapi sebelum kita mengambil keputusan akhir, pasti selaku pemimpin mengambil kebijakan untuk mengatasi hal-hal yang dadakan, yang tidak bisa kita laksanakan langsung pada saat itu juga. Jadi kalau saya ambil kesimpulan juga dari sebuah kasus dilema etika yang mungkin dihadapi, pertama Bapak akan lebih mementingkan dulu service thinking dalam hal ini, kepedulian atau kepedulian, kemudian dikaitkan juga dengan peraturan yang ada. Pak, terima kasih banyak atas kesempatan, jawaban-jawaban Bapak juga telah berbagi bersama dengan saya, juga menjadi pengalaman bagi saya untuk bagaimana mengambil sebuah keputusan dari seorang pemimpin pembelajar, Pak ya, dengan tetap mengaitkan dasar-dasar dilema etika, kebijakan-kebijakan yang ada. Ya, karena kita tidak boleh lupa, karena dasar negara kita Pancasila. Jadi kita harus ada kebijakan dan harus mempunyai keputusan. Nah, ini karena dasar kita harus mempunyai keputusan. Jadi menghadapi hal-hal seperti itu. Baik Pak, izin saya tutup dulu Pak ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman rekan guru dimanapun berada, demikianlah perbincangan singkat saya Jamie Albert, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Prabu Mulih, bersama dengan salah satu kepala sekolah hebat di Kota Prabu Mulih, Bapak Aidil Soleh Sujana Pendidikan. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.